Shalom Bapak Ibu Saudaraku, perkenalkan saya Bapak Dwi dan istri saya. Bu Ratna. Perkenalkan saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang saya terima dalam acara BCD 2. Ya, kami menikah sudah kurang lebih 19 tahun. Di pernikahan kami yang sudah 19 tahun ini, kami merasa bahkan kehidupan kami hanya seperti teman. Jadi kami hambar-hambar saja melaluinya dengan biasa-biasa saja. Tidak ada kemesraan lagi. Kami menganggap suami saya hanya teman untuk hidup saja. Tetapi dengan acara BCD ini kami sangat-sangat diberkati. Walaupun untuk mengikuti acara BCD penuh perjuangan untuk bisa mengajak suami saya yang ganteng ini untuk bisa mengikuti BCD 2. Kenapa alasannya suami saya bisa ikut? Pada awalnya saya memang tidak berminat untuk mengikuti acara BCD 2 karena saya merasa keluarga saya tidak ada masalah apapun. Jadi saya menolak setiap ajakan istri yang disampaikan kepada saya. Tiba saatnya sampai pelaksanaan BCD 2, saya pun tetap berangkat karena ajakan istri saya dengan tujuan awal hanya untuk menyenangkan istri saya. Tapi hari demi hari, season demi season, tema yang disampaikan oleh pembicara, saya sangat diberkati di luar dugaan saya. Terlebih saat tema besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Demikian juga kami suami istri harus saling menajamkan. Waktu dulu setiap ada masalah, kami membiarkan masalah itu untuk mengendap. Tidak pernah kami selesaikan, kami hanya diam. Tapi akhirnya setiap ada masalah yang baru, masalah yang lama kita ungkap. Jadi akhirnya masalah itu akan semakin runcing dan semakin tajam yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi setelah ikut BCD ada pelajaran yang kami terima. Saudara, kami dulu ketika berjalan berdua hampir sama sekali tidak ada seolah-olah suami istri. Jadi kalau saya berjalan di depan, suami saya berjalan di belakang. Ketika kami pergi berdua pun bisa dihitung. Untuk bisa bergandeng tangan seperti ini pun butuh waktu hanya momen-momen khusus, saudara. Tetapi setelah kami ikut Best Couple Day, luar biasa. Suami saya diberkati luar biasa, kami pun juga diberkati luar biasa. Jadi ada dampak yang luar biasa dalam keluarga kami. Ketika kami harus berangkat kerja, itu ada ciuman mesra yang diberikan dari suami saya. Kemudian pulang kerja, itu ada sapaan. Ketika sehari tidak ketemu saja, ada WhatsApp. Ada video call yang menyatakan mamah di mana, lagi apa, sudah makan atau belum. Perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa yang terjadi pada keluarga kami, bahkan anak kami pun sempat meledek pada kami. Kok mama sekarang mesra banget sama papa? Lebay, bilangnya begitu. Karena apa? Merasa perubahan yang begitu nyata, kelihatan sekali pada kehidupan kami berdua. Ketika kami ada acara-acara pun, kami meluangkan waktu untuk bisa berpakaian couple. Jadi berpakaian sama, kemudian ataupun hanya sekedar main ke mall pun kita bernuansa sama. Bahkan ke mall pun yang dulunya tidak tahu arah kemana, harus kencan di mobil jam sekian. Tetapi setelah ikut BCD luar biasa. Kami bisa berjalan barengan, kita bisa bergandengan. Bahkan seolah-olah memang orang melihat, biar mereka iri melihat kebersamaan dan cinta kita yang tumbuh kembali, luar biasa. Dan kami mengajak untuk saudara semua, kami pun bisa merasakan hal tersebut. Suami saya yang dulunya keras, kemudian otoriter, egois, ada kadang-kadang ada perlakuan kasar, tapi setelah BCD luar biasa. Cinta kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, suami saya sungguh-sungguh sangat sayang terhadap saya. Selalu mesra, kemudian perhatian, dan selalu sayang terhadap keluarga. Demikian juga berdampak pada keluarga besar kami. Ibu kami pun melihat perubahan kami. Untuk BCD yang selanjutnya kami ajak dan bersemangat sekali. Demikian juga dengan kakak kami pun ketika melihat perubahan yang terjadi pada keluarga kami, kok bisa suamimu berubah seperti itu? Kamu mendukun kemana gitu? Tapi luar biasa, memang itu karya Tuhan luar biasa pada keluarga kami, sehingga itu berdampak tidak hanya pada keluarga kecil kami, anak-anak kami, tetapi pada kakak, kepada ibu mertua kami, kepada keluarga besar kami yang lainnya.
Salam keluarga rukun, harmonis, dan bahagia di dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tuhan yang mempersatukan dan Tuhan berfirman, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi hidup suami istri itu merupakan sebuah perjalanan sejak mereka dipersatukan. Hendaklah suami istri menjadi teman seperjalanan, teman hidup perjalanan. Mungkin Tuhan berikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bangunlah rumah tanggamu dengan teman hidupmu ini sebagai teman seperjalananmu, teman sekerja, kerjasama membangun rumah tangga, membesarkan putra-putrinya, kerjasama membangun rumah tangga, dan juga menjadi teman sepenanggungan. Bila mana ada tantangan, ada badai, ada masalah, jangan berusaha mencari siapa yang salah, tetapi ditanggung bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, dua orang yang sepakat satu, maka apa yang didoakan, apa yang diperjuangkan akan Tuhan berikan. Dan menjadi teman kasih karunia, teman pewaris kasih karunia, sebagaimana ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Suami istri menjadi teman pewaris kasih karunia. Jadi ada panggilan, suami ingat, engkau harus menolong istrimu sehingga dia menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pewaris kasih karunia. Jangan sampai engkau membuat istrimu kehilangan kasih karunia karena kau tidak bertanggung jawab, kau tidak setia, kau membuat pasanganmu menjadi sakit hati sehingga dia tidak berkenan pada Tuhan. Ingat, pasanganmu, istrimu adalah teman pewaris kasih karunia. Demikian juga hai istri, ingat bahwa suamimu adalah teman pewaris kasih karunia. Buatlah suamimu menjadi imam dalam keluarga. Doakan, tolong diperjuangkan sehingga suamimu menjadi imam dalam keluarga, sehingga pada akhirnya suamimu juga menjadi orang yang berkenan dan dia memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Ingat, suami istri menjadi pewaris kasih karunia, dan juga anak-anakmu juga biarlah menjadi keturunan pewaris kasih karunia, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Ingat, pernikahan adalah teman dalam perjalanan, teman sekerja, teman sepenanggungan, teman pewaris kasih karunia. Jangan kau buat jadi musuh. Ingat, kalau pasanganmu jadi musuh, benar-benar jadi musuh dalam selimut. Karena Anda nanti hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Nah, itulah musuh dalam selimut nantinya. Oleh sebab itu, jadikan pasanganmu teman hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Tuhan, Kau yang memberikan pasangan hidup, merupakan teman hidup kami dalam perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Kami bekerja sama, kami saling menanggung bersama-sama, sepenanggungan, dan juga menjadi teman pewaris dari kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga kami dengan kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya.